Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 17 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di bawah naungan malam, pulau seni bela diri yang semarak sepanjang hari kini diliputi suasana sunyi. Cahaya bulan yang pucat dan dingin melukis bayangan di atas air, sementara angin laut yang lembut bertiup perlahan di sepanjang pantai berbatu. Di pulau yang menjadi saksi berbagai pertarungan sengit, ketegangan yang melingkupi udara perlahan-lahan mulai mereda. Namun, di balik keheningan itu, suasana semangat yang tersembunyi masih terasa berdenyut. Semua yang hadir tahu bahwa babak penyisihan hanyalah awalan. Pertarungan sebenarnya yang akan menentukan segalanya akan terjadi keesokan harinya. Esensi sejati dari pertemuan bela diri adalah pertandingan menara pertahanan, di mana para pejuang terbaik akan menunjukkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Apakah Lindong, seorang kuda hitam yang muncul dengan cepat dan mengejutkan, akan terus merajai pertarungan? Ataukah Sentuju, asura besi dari klan Sentu, akan kembali membuktikan kekuasaannya yang tak tertandingi? Tidak ada yang tahu dengan pasti, tetapi satu hal yang jelas, semua orang sangat menantikan apa yang akan terjadi di hari yang baru. Di tengah ekspektasi yang tinggi, Lindong memusatkan diri dalam keheningan. Di halaman yang sunyi, dia duduk di atas pilar batu, tubuhnya diselimuti bayangan. Dengan mata setengah tertutup, Lindong berkonsentrasi pada kekuatan pelahap yang dia kembangkan, membiarkan energi alam sekitar mengalir ke dalam tubuhnya melalui tanah di bawahnya. Di dalam dirinya, kekuatan Yuan beredar tanpa henti, membuat aliran cahaya hijau berkilau di bawah kulitnya. Perlahan namun pasti, kekuatan itu memadat, membentuk tato cahaya naga hijau di lengannya, sebuah tanda kekuatan yang hanya dimiliki oleh para prajurit yang telah mencapai puncak keterampilan mereka. Dengan terciptanya tato ini, Lindong akhirnya membuka matanya, menatap lengan yang baru saja dikuatkannya. Dia menghembuskan napas panjang, merasa sedikit lega. Sekarang, dia memiliki 4 tato cahaya naga hijau, sama seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa satu tato telah digunakan dalam pertarungan siang tadi, tetapi untungnya dia berhasil menyingkat satu lagi sebelum pertandingan penting melawan Sentuju besok. Lindong menatap langit malam yang tenang, pikirannya melayang pada sosok Sentuju, musuh terkuat yang harus dia hadapi untuk memenangkan kuota menara kekacauan. Dari pertemuan singkat mereka sebelumnya, Lindong tahu bahwa Sentuju bukanlah lawan biasa. Dengan kekuatan Yuan yang melimpah dan ki kehidupan yang tak terbatas, Sentuju telah mencapai ranah kehidupan mendalam tingkat lanjut, sesuatu yang sangat sulit dicapai. Bahkan dengan kekuatan besar yang Lindong miliki, dia tahu bahwa Sentuju masih berada di peringkat ketiga dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Bahkan dengan kekuatan besar yang dia miliki, Lindong tahu bahwa Sentuju masih berada di peringkat ketiga dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Ini hanya membuatnya bertanya-tanya, seperti apa kekuatan dua orang yang berada di atas Sentuju. Laut Iblis Kekacauan memang penuh dengan misteri. Dalam setiap wilayahnya, terdapat prajurit yang kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka yang Lindong hadapi sekarang. Wilayah ini jauh lebih keras dibandingkan dengan wilayah Swan Timur, tempat di mana kedamaian dan stabilitas lebih dominan. Di sini hanya yang terkuat yang bertahan, dan Lindong tahu bahwa besok akan menjadi pertarungan hidup dan mati baginya. Di tengah lamunannya, Lindong merasakan kehadiran seseorang. Tatapannya beralih ke pintu halaman, di mana sosok seorang wanita berdiri. Gaun putih bersih yang ia kenakan menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, dan Lindong segera mengenali sosok itu sebagai Gu Mengqi, wanita dari klan Gu yang telah banyak membantunya selama berada di pulau seni bela diri ini. Sambil tersenyum, Lindong kemudian menyapa Gu Mengqi. "Nona Mengqi, ada yang bisa saya bantu?" Gu Mengqi dengan senyumnya yang lembut dan memikat mendekati Lindong. Dari tangannya yang lembut dia mengeluarkan sebuah gulungan perkamen yang tampaknya cukup tebal. Sambil menyerahkan gulungan peta laut setan, Gu Mengqi berkata, "Aku mendengar dari Yan kecil bahwa kamu sedang mencari peta laut setan kekacauan," katanya sambil menyerahkan gulungan itu kepada Lindong. Selepas mendapatkan peta ini, mata Lindong pun bersinar penuh antusiasme. Peta ini sangat penting baginya karena dengan itu dia bisa mulai mencari simbol kuno kedua yang sangat dia butuhkan. Lalu Gu Mengqi mengatakan, "Ini hanyalah hadiah kecil dari klanku. Bagaimana mungkin kita tidak memberimu sesuatu setelah semua bantuan yang telah kamu berikan kepada kami?" Mendengar ini, Lindong pun tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya sambil berkata,
Bukankah seharusnya kamu memberikan ini setelah aku berhasil menang melawan Sentuju besok? Bagaimana jika aku kalah? Tidakkah kamu khawatir usahamu akan sia-sia? Gu Mengki dengan senyumnya yang lembut dan mata yang berbinar menjawab dengan tenang, "Mungkin saja, tetapi aku percaya padamu." Kata-katanya mengejutkan Lindong. Kepercayaan seperti itu tidaklah mudah, terutama mengingat kekuatan Sentuju yang luar biasa. Namun, Lindong merasa lebih termotivasi oleh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lindong kemudian mencoba menutup obrolan dengan mengatakan, "Mungkin aku tidak bisa tinggal lebih lama di klanku." Gu Mengki tampak sedikit kecewa mendengar pernyataan itu, tetapi dia memahami alasan dibalik keputusan Lindong. Klanku mungkin menawarkan kenyamanan, tetapi bagi Lindong, kekuatan dan kebebasan adalah segalanya. Tidak ada tempat bagi seorang pejuang seperti dia untuk tinggal terlalu lama di satu tempat. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Gu Mengki berpamitan dan meninggalkan halaman. Lindong yang kini sendirian lagi melihat gulungan peta laut di tangannya. Dia segera memasuki kamarnya dan membukanya dengan tidak sabar. Peta itu sangat rumit, penuh dengan detail yang menggambarkan wilayah laut yang luas dan belum dieksplorasi. Dengan energi mentalnya, Lindong mulai memetakan setiap detail peta itu ke dalam pikirannya, berusaha mencocokkannya dengan informasi yang dia miliki tentang lokasi simbol kuno kedua. Namun, setelah 2 jam penuh pencarian, hasil yang dia harapkan tak kunjung datang. Peta itu tidak mengungkapkan lokasi simbol kuno kedua. Wilayah yang tercantum di peta ternyata belum cukup untuk menemukan apa yang Lindong cari. Lindong menutup peta dengan perasaan campur aduk. Dia kecewa, tetapi di sisi lain, dia merasa lega karena simbol kuno kedua mungkin masih tersembunyi di tempat yang belum ditemukan oleh orang lain. Itu berarti peluangnya untuk mendapatkannya masih sangat besar. Dia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia perlu lebih banyak sumber daya, terutama peta dari wilayah laut yang belum dijelajahi. Mungkin peta seperti itu akan muncul di lelang besar yang diadakan oleh para ras iblis laut. Dia harus terus berusaha mencarinya. Namun untuk saat ini, Lindong memutuskan untuk menyimpan peta itu ke dalam tas Qiankunnya. Fokus utamanya saat ini adalah pertandingan besok. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Sentuju dan memenangkan akses ke menara kekacauan. Pertarungan esok hari akan menentukan banyak hal dan dia tidak bisa kalah. Saat fajar menyinari pulau terpencil itu, angin yang kuat berhembus membawa suara raungan alam yang memecah keheningan. Di atas cakrawala, bayangan hitam menghiasi langit seperti kawasan belalang yang berkerumun, terbang cepat menuju puncak-puncak gunung yang megah di tengah pulau. Pulau itu tampak seolah telah terbangun dari tidurnya yang panjang, dan kerumunan manusia yang berkumpul di bawah sinar matahari pagi mengisi udara dengan ketegangan dan kegembiraan. Sebelumnya, pertahanan kuat yang melindungi puncak gunung telah disegel rapat, membuat tempat itu tak tersentuh. Namun kini, segel-segel tersebut telah hilang, memberi jalan bagi ratusan bahkan ribuan sosok yang dengan mulus mendarat di puncak. Di sana, hamparan lautan manusia yang tak berujung terbentang sejauh mata memandang. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan momen yang akan menjadi sejarah. Puncak gunung itu begitu luas, dengan pusat perhatian tertuju pada sebuah alun-alun batu kapur selebar ribuan kaki yang terletak di bawah naungan pepohonan. Alun-alun itu tidak hanya kosong, di ujungnya berdiri sebuah menara setinggi 1000 kaki yang terbuat dari batu kapur, menjulang dengan kekuatan kuno. Aura kehancuran dan misteri mengalir dari menara itu, seakan membawa siapapun yang memandangnya kembali ke masa lalu yang telah lama dilupakan oleh sejarah. Pada saat ini, bisik-bisik terdengar dari kerumunan, disertai tatapan penuh hasrat yang tertuju pada menara batu kapur. Apakah itu yang mereka sebut menara kekacauan? Menara itu bukan sekedar bangunan kuno, melainkan simbol kekuatan yang dilindungi oleh 5 klan besar. Mereka semua tahu betul apa yang tersembunyi di dalamnya. Ki kesunyian yang bersemayam di dalam menara dikatakan mampu meningkatkan kekuatan fisik seseorang dengan pesat. Siapapun yang berhasil menyerap ki ini akan mengalami lonjakan kekuatan yang sangat signifikan. Di tengah-tengah kerumunan ini, terdengar seseorang yang bertanya, siapa yang akan mendapatkan kuota untuk masuk ke menara kekacauan tahun ini? Pandangan mereka mengarah ke ujung alun-alun, di mana seorang pria muda dengan pakaian abu-abu duduk bersila, matanya tertutup seperti sedang bermeditasi. Sosoknya terlihat tenang, namun ada aura tak terbantahkan yang memancar dari tubuhnya, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Melihat Sentuju, terdengar bisik salah seorang di antara mereka dengan nada kagum dan takut terhadap Sentuju. Sentuju, sosok yang dikenal sebagai Asura, telah menjadi legenda di antara 5 klan besar.
Penampilannya yang tampan dan tenang tampaknya berlawanan dengan reputasinya yang penuh kekejaman dan kekuatan mematikan. Banyak yang belum pernah melihatnya langsung, namun mereka yang mengetahui namanya sudah memahami bahwa di balik penampilannya yang anggun tersembunyi kekejaman dan ketidakberdayaan yang tak tertandingi. Di sekitar alun-alun, anggota dari 5 klan besar mulai berkumpul menyaksikan persiapan pertempuran besar yang akan datang. Bagi klan Sentu, hari ini sangat penting. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan Sentuju. Tetapi kemunculan Lindong sehari sebelumnya telah membuat mereka sedikit gentar. Jika Lindong menunjukkan keajaibannya lagi hari ini, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kuota menara kekacauan. Sorakan perlahan terdengar dari belakang kerumunan ketika sosok-sosok termasuk Lindong mulai mendekati alun-alun dengan cepat. Beberapa sosok terbang melintasi langit lalu mendarat dengan lembut di alun-alun Batu Kapur. Di depan, Lindong memimpin, diikuti oleh Gumengki dan Guyan. Saat kakinya menyentuh tanah, Lindong segera memfokuskan tatapannya pada sosok pria berbaju abu-abu yang duduk di depan menara batu. Matanya mengeras mengetahui bahwa Sentuju adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Merasakan tatapan Lindong, Sentuju perlahan membuka matanya. Suara lembut bergema di sekitar alun-alun ketika kekuatan besar Yuan yang mengelilingi tubuhnya mulai bergolak. Ketika bibirnya terangkat dalam senyuman samar, hawa dingin yang mematikan menyelimuti area itu, menyebabkan kerumunan di sekitarnya merinding. Melihat keberadaan Lindong, Sentuju pun berkata dengan suara lembut dan penuh ancaman, "Kamu akhirnya datang." Lindong menatap balik dengan tenang. Aura yang dikeluarkan oleh Sentuju menunjukkan betapa kuatnya lawan di hadapannya. Ini bukan sembarang prajurit, melainkan seseorang yang telah mencapai ranah kehidupan mendalam tingkat lanjut. Dalam hati, Lindong diam-diam mengagumi kekuatan yang Sentuju miliki meskipun tidak merasa gentar. Namun, meski fokus Lindong tertuju pada Sentuju, keinginannya yang paling dalam adalah untuk mencapai menara kekacauan yang menjulang tinggi di belakangnya. Menara itu memancarkan aura kuno yang terasa akrab dengan Lindong. Jimat batu misterius di dalam tubuhnya bergetar dengan kuat, mengeluarkan keinginan yang begitu kuat, jauh melebihi saat dia pertama kali merasakan giok kekacauan yang diberikan oleh Guyan. Saat ini, Lindong menyadari bahwa menara kekacauan ini akan sangat bermanfaat bagi kekuatan fisiknya. Saat Lindong mencoba menenangkan gemuruh dari jimat batu misterius di dalam tubuhnya, ia sempat berpikir kalau dirinya harus masuk ke dalam menara ini. Sementara Lindong berusaha menjaga ketenangannya, dua sosok di belakangnya, Gumengki dan Guyan, berbicara dengan pelan. Dengan nada yang cemas, Gumengki mengatakan, "Itu Sentuju, kita akan bergantung pada kekuatanmu kali ini." Lindong hanya mengangguk sebelum memerintahkan mereka untuk mundur. Kedua wanita itu segera berjalan menuju kursi klan Gu di tepi alun-alun, meninggalkan Lindong sendirian di hadapan lawan yang tangguh. Sementara itu, di kursi klan Sentu, dua tetua berambut putih mengamati Lindong dengan tatapan serius. Salah satu dari mereka, Sentu Tao, berbicara dengan nada waspada, "Anak ini bukan lawan yang mudah." Namun, di sisi lain, seorang wanita berbaju hitam bernama Senturong berdiri penuh percaya diri. Dia adalah salah satu anggota paling berbakat dari generasi muda klan Sentu dan dia percaya penuh pada kemampuan Sentuju. Dengan nada angkuh, Senturong berkata, "Tenang saja, tidak ada yang bisa menandingi kakak Sentuju, kecuali beberapa individu dari gua semesta dan gua angin iblis." Tetapi Sentu Tao hanya bisa menghela nafas melihat bagaimana kesombongan telah meracuni generasi muda klannya. Di alun-alun, Sentuju perlahan berdiri. Saat dia bangkit, aura ganasnya meledak, memenuhi udara dengan tekanan yang luar biasa. Pria itu kini tampak seperti Asura yang bangkit dari jurang kegelapan. Dia menatap Lindong dan tersenyum dingin sambil berbicara dengan penuh ancaman. "Jalan ini tidak bisa dilewati." Pada sebuah alun-alun yang luas, suasana tiba-tiba membeku saat Sentuju berdiri dengan sombong di tengahnya. Seolah-olah kehadirannya sendiri cukup untuk memancarkan aura tirani yang menekan setiap orang yang ada di sekitarnya. Ketika kata-kata keluar dari mulutnya, "Jalan ini tidak bisa dilewati." Sontak semua orang yang hadir bisa merasakan dinginnya ancaman dalam pernyataan itu. Di hadapan Sentuju berdiri Lindong, seorang pemuda yang telah melalui berbagai pertempuran berat. Matanya menatap lurus ke arah Sentuju tanpa sedikit pun keraguan. Di sampingnya, seorang pemuda lainnya tampak gelisah, menyadari bahwa pertarungan yang akan terjadi tidaklah biasa. Namun, tatapan Lindong tidak gentar. Meskipun ada ancaman, ia tidak menunjukkan sedikit pun niat mundur. Sambil mengepalkan tangannya, Lindong berkata, "Jika jalan ini tidak bisa dilewati, kalau begitu, aku akan membuat jalan." Saat kata terakhirnya diucapkan,
kekuatan yang luar biasa menyembur dari tubuh Lindong. Lampu hijau menyala terang dari pupilnya, menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan Yuan yang mengalir deras. Pakaiannya berkibar, terbawa oleh angin kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Sentuju tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seantero alun-alun ketika ia berkata, "Haha, buat jalan? Orang sering mengatakan bahwa aku, Sentuju, sombong dan liar. Tapi sepertinya aku akhirnya bertemu seseorang yang lebih sombong daripada diriku hari ini." Tawa itu terhenti sejenak ketika tangan Sentuju perlahan keluar dari balik lengan bajunya, memperlihatkan jari-jarinya yang panjang dan runcing. Jari-jari itu tampak seperti 10 belati tajam yang menyala dengan cahaya abu-abu, memancarkan aura tajam dan mematikan. Sambil menyeringai menyeramkan, memperlihatkan deretan gigi putih yang mengerikan, Sentuju melanjutkan perkataannya, "Namun, aku khawatir kau tak akan mampu membayar harga dari sikap sombongmu." Setelah itu, dalam sekejap, tubuh Sentuju bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti citah yang tengah berburu mangsanya. Cahaya berwarna abu-abu melesat dari tubuhnya, bayangannya berlipat ganda saat dia meluncur langsung menuju Lindong. Melihat gerakan ini, sontak Lindong menjadi begitu terkejut dan bergegas berusaha melacak gerakan Sentuju. Dengan menggunakan kemampuan persepsi energi mentalnya, Lindong menyadari betapa cepat dan mematikan serangan Sentuju. Tubuhnya segera bergerak menghindar, bersandar ke samping untuk menghindari serangan yang datang. Madawar! Jari-jari Sentuju menusuk udara dengan tajam, nyaris menyentuh tenggorokan Lindong. Serangan itu begitu ganas, dengan niat membunuh yang jelas. Jari-jari abu-abu itu hanya terlewat tipis dari tenggorokan Lindong, namun Lindong tidak bisa bernafas lega terlalu cepat. Di detik yang sama, sisik hijau berbentuk naga tiba-tiba muncul di tenggorokan Lindong, memblokir serangan mematikan Sentuju. Madawar! Suara logam bertabrakan terdengar keras saat jari-jari Sentuju bertemu dengan sisik naga Lindong. Bunga api berterbangan dan gelombang kecut memancar keluar dari kontak tersebut. Hal ini hanya membuat Sentuju tersenyum kecil sambil berucap dengan dingin, "Menarik. Namun, seni tombak jari Asuraku tidak semudah itu untuk dihentikan." Cahaya abu-abu pada jari-jari Sentuju bersinar lebih terang, menambah intensitas serangan. Mata Lindong menyipit dan dia segera mundur untuk menghindar dari dampak serangan yang semakin kuat. Maut! Serangan Sentuju berhasil menembus sisik naga hijau Lindong, membuat bahu Lindong terluka. 2 lubang kecil berdarah muncul di bahunya dan tetes darah segar mulai membasahi pakaian Lindong. Namun, meskipun cedera itu nyata, Lindong tetap tenang, sementara kerumunan di sekitar mereka menjadi gempar. Melihat serangan Sentuju, beberapa orang di kerumunan pun mulai berbisik dan berkata, "Dia berhasil melukai Lindong dengan satu serangan. Sentuju memang tangguh." Sementara itu, di kursi klanku, wajah Gumengki dan yang lainnya berubah pucat, menyadari bahwa Lindong berada dalam situasi yang sulit. Namun, Lindong tetap tenang di tengah gemparan tersebut. Sambil mengusap darah di bahunya, matanya pun mulai memancarkan niat bertarung yang semakin besar. Sedangkan Sentuju tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan Lindong lagi. Kali ini, ia berencana tak akan memberi Lindong terlalu banyak kesempatan lagi. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun langsung mengaktifkan teknik andalannya, tubuh Asura. Cahaya abu-abu menyala terang dari tubuh Sentuju, membentuk tubuh yang membekak dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kulitnya berubah hitam legam, diselimuti oleh pola-pola aneh yang memberikan aura jahat dan menakutkan. Di belakangnya, sebuah bayangan raksasa muncul, memegang trisula dan tampak seperti Asura dari neraka. Saat ini, Lindong tetap tenang meskipun dihadapkan pada kekuatan yang mengerikan. Perlahan, dia mengepalkan tangannya dan lampu hijau kembali meledak keluar dari tubuhnya. Dengan suara yang dalam, Lindong berkata, "Kalau begitu, aku tak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku, armor pertempuran naga hijau." Lampu hijau semakin terang, membentuk lapisan armor berbentuk sisik naga yang menutupi tubuh Lindong. Di tengah kekuatan yang melonjak dari kedua belah pihak, raungan naga terdengar di udara, menandai dimulainya pertempuran yang akan menentukan segalanya. Sentuju menyerbu maju, tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, trisulanya berputar dengan kecepatan mematikan, mengarah langsung pada Lindong. Namun, Lindong tidak terintimidasi. Dengan gerakan cepat, dia memutar tubuhnya untuk menghindar, sementara tangan kanannya meluncurkan serangan balasan yang tajam. Madawar! Benturan keras terdengar saat trisula Sentuju bertemu dengan pukulan Lindong yang diselimuti cahaya hijau. Namun, serangan mereka sama-sama ditahan, keduanya kembali ke posisi bertahan. Namun, Lindong tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bermain aman. Dengan teriakan keras, ia melompat maju. Sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar lebih terang.
tangannya bergerak dengan kecepatan luar biasa, meluncurkan serangkaian serangan bertubi-tubi yang mengincar titik lemah di tubuh Asura Sentoju. Meskipun tubuh Asura itu tampak kokoh, Lindong menemukan celah-celah kecil di dalamnya, menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menyerang secara akurat. Sentoju, meski tangguh, mulai terlihat sedikit terdesak. Setiap kali Lindong melancarkan serangan, cahaya hijau di sekelilingnya semakin terang, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang disimpannya. Cahaya hijau melonjak saat raungan naga rendah dan dalam tiba-tiba terdengar saat ini. Di bawah raungan naga, suara sedingin es Lindong perlahan bergema. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.